lensa anti radiasi itu lensa yang buat melindungi mata dari sinar-sinar anti radiasi seperti TV, handphone, cahaya. Nah, itu yang membedakan itu dengan lensa yang standar gitu. Cairan anti radiasinya itu hanya bisa menyerap di yang bahannya plastik atau mika. Kalau kaca kan nggak bisa. Halo guys, kembali lagi sama aku Cece dan Mas Gal. jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang jenis lensa ya. Jadi lensa itu ada yang anti radiasi, ada yang bukan anti radiasi. Apa sih bedanya? Kita tanyakan langsung aja. Gimana? Apa sih yang Mas Galau tahu tentang perbedaan lensa biasa dan lensa anti radiasi? Gini, kalau lensa anti radiasi itu lensa yang buat melindungi mata dari sinar-sinar anti radiasi seperti laptop, TV, handphone. Sebenarnya semua cahaya itu ada ultravioletnya, cuman intensitasnya itu lebih banyak di laptop, TV, handphone, cahaya. Nah, itu yang membedakan itu dengan lensa yang standar seperti itu. Kalau biasanya kan lensa kan ada yang kaca sama ada yang plastik nih. Kalau anti radiasi itu bisa di semuanya atau cuma salah satu aja? Kalau lensa anti radiasi itu hanya bisa dilapiskan di lensa dengan bahan mika. Jadi kalau kaca itu nggak bisa karena bahan pembuat cairan anti radiasinya itu hanya bisa menyerap di yang bahannya plastik atau mika. Kalau kaca kan nggak bisa itu padat bahannya. Nah, itu makanya nggak bisa nempel di situnya. Jadi kalau lensa anti radiasi itu kebanyakan atau hampir semua atau bisa dipastikan juga itu dari bahannya mika atau plastik gitu. Kalau lensa anti radiasi itu bisa diaplikasikan ke lensa jenis apa aja sih? Bisa di semua jenis lensa. Jadi kayak satu fokus atau single vision bisa, atau di cryptok double vision yang ada buletannya di bawah itu bisa. Di lensa progresif pun bisa. Lensa progresif itu lensa yang lengkap itu, yang bisa jauh, tengah, sama buat baca. Tapi nggak ada buletannya. Nah, itu bisa. Kalau biasanya lensa anti radiasi itu cocoknya buat pekerjaan jenis apa aja? Sebenarnya semua pekerjaan itu bisa, karena kan hampir semua pekerjaan sekarang ini butuh menggunakan gadget ya. Jadi buat layarnya itu bisa. Cuman kalau spesifikasi khusus buat yang sering menggunakan lensa anti radiasi itu kayak pekerja-pekerja kantor, guru, terus mahasiswa juga, sekolah juga, itu semuanya hampir membutuhkan lensa anti radiasi karena kegiatan kita sekarang ini kan sering di depan komputer, di depan laptop, di depan handphone. Nah, itu buat perlindungan itu. Sebenarnya sih walaupun nggak ada ukuran minus atau plusnya, itu untuk sekarang ini tuh saya rasa butuh lensa anti radiasi. Berarti kayak kebanyakan anak kecil-kecil yang masih SD sekarang udah membutuhkan ya? Bisa jadi, karena kan banyak sekarang sekolah juga yang sudah online ya. Jadi online atau pekerjaan itu ada di handphone atau Google, itu biasanya langsung dari situ. Atau buat meeting gitu, kan dia menatap layar lebih lama. Maka dari itu sekarang pun anak sekolah pun itu tetap butuh lensa anti radiasi walaupun nol ya. Jadi ukurannya nol, jadi dia gunakan waktu ketika di depan komputer atau depan laptop gitu bisa digunakan. Kalau kan banyak nih yang tanya dari teman-teman mungkin yang lagi nonton, waktu kita pemeriksaan mata juga banyak yang tanya kalau misalkan kita udah pasang lensa anti radiasi, kalau fungsinya apa sih kalau buat malam hari?
Kalau malam harinya itu kebanyakan mungkin buat yang lebih dewasa ya, waktu nyetir. Jadi ketika dia nyetir itu biasanya ada cahaya lampu yang dari lawan gitu langsung ke mata. Nah, itu kalau pakai lensa anti radiasi itu biasanya eh, yang pelangi di pinggiran cahaya lampu itu akan hilang. Jadi biasanya kalau tanpa anti radiasi kan kelihatan tuh ada kayak pelangi di pinggirnya. Nah, itu biasanya kalau pakai lensa anti radiasi itu jadinya lebih redup. Jadi orang itu mandang bisa lebih jelas, lebih clear bahwa itu udah lampu. Jadi bukan silau lagi kayak gitu. Jadi mungkin buat kalian yang mau tanya-tanya seputar lensa anti radiasi, oh iya, banyak juga yang tanya kisaran harga lensa anti radiasi itu berapa ya? Oke, kalau lensa anti radiasi itu kan macam-macam ya. Kalau dari optik itu biasanya jualnya dari harga berapapun, tapi kalau kisaran pasarannya itu di atas 300 sampai sekitar 600 ribuan, tergantung dari merek, tergantung dari bahan, terus apa namanya, kualitas anti radiasinya berapa persen, kayak gitu. Itu tergantung dari setiap produk, itu macam-macam. Cuman nggak menutup kemungkinan sekarang itu kan banyak tuh pasaran-pasaran yang lokal ya. Nah, itu yang jual tulisannya anti radiasi. Tapi itu sih kita sarankan sih jangan gitu. Tapi kalau misalnya pun harus terpaksa, mungkin dana, keterbatasan dana mungkin boleh. Tapi kalau bisa ya nggak akan dalam waktu lama digunakannya. Jadi yang benar itu harus datang ke optik atau panggil optik gitu, datang ke rumah biar dijelaskan fungsi dan jenis-jenis lensa yang seperti apa yang cocok buat yang mau pakai gitu. Kalau biasanya boleh nggak sih di-spill produk-produk untuk lensa anti radiasi itu mereknya apa aja yang bagus? Oke. Kalau yang banyak pasaran di Indonesia ya, di Indonesia itu ada, kalau merek-mereknya sih mungkin nggak akan saya sebutkan ya, cuman dari negara mana biasanya gitu. Produsen lensa anti radiasi itu kebanyakan yang bagus itu nomor satu masih dari Eropa ya, dari Eropa, dari Perancis, yang dari Jepang juga ada. Nah, tapi sekarang sudah banyak yang dari Cina, dari Taiwan, itu banyak. Jadi tergantung nanti bahan. Dari Amerika ada sih. Dari Amerika itu produk lensa lama mungkin teman-teman sudah tahu semua. Nggak perlu saya sebutkan mereknya ya. Pasti tahu, banyak yang tahu itu. Memang agak mahal sih yang dari Amerika itu. Cuman sekarang sudah banyak berkembang kok. Jadi harganya bisa agak lebih tertekan, lebih turun lagi. Ya itu tadi, makanya berkisaran sekitar 300 sampai 600 lah gitu. Gimana nih, masih ada pertanyaan yang lain nggak? Mungkin masih ada yang kurang dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Teman-teman yang di rumah juga bisa ya bantu. Yang mau ditanyakan silakan di komen di bawah langsung aja. Nanti Mas Galau Ya. ini akan menjawab satu-satu ya. Untuk next video mungkin kita bikin apa sih Mas? Mungkin kalau untuk next video mungkin banyak yang belum tahu progresif itu seperti apa sih. Gitu ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, jangan lupa saksikan video selanjutnya. Kita mau bahas tentang lensa progresif nih. Pasti kalian banyak yang nggak tahu apa sih bedanya progresif. Kenapa progresif itu harganya agak mahal ya? Oke, see you semua. Bye. Kalau progresif itu berarti multifungsi ya. Males tangan sama mama sih. Radiasi itu